Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaluddin Sitorus, pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah 5, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, akan mendeskripsikan tindakan yang telah saya lakukan dalam menginspirasi para pendidik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ide tentang pembelajaran berdiferensiasi ini sudah ada dalam pikiran saya sebelum kurikulum Merdeka diluncurkan. Pada tanggal 2 Januari 2017, saya sudah membuat tulisan di media sosial saya berjudul Pendidikan yang Berkebinekaan. Dalam tulisan ini, saya menjelaskan bahwa seharusnya pendidikan itu memfasilitasi perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik, baik dari gaya belajar, karakternya, maupun dari kemampuan berpikirnya. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2018, saya membuat tulisan yang berjudul Kelas Tanpa Dinding. Dalam tulisan ini saya menjelaskan bahwa setiap kelas yang dibangun tidak pernah mendinding anak dari latar belakangnya masing-masing. Artinya semua anak berhak memasuki kelas walaupun berbeda keunikannya masing-masing. Konsekuensinya adalah setiap pendidik harus berusaha memfasilitasi keunikan yang ada pada siswanya. Kemudian sesudah kurikulum Merdeka diluncurkan, saya juga aktif menulis di media sosial saya. Banyak tulisan-tulisan yang diapresiasi oleh teman-teman. Bahkan ada tulisan saya yang diapresiasi oleh narasumber yang saya anggap hebat, Bu Ici Khadijah dan Pak Herman Tokosasi. Tulisan itu berjudul Merdeka dalam Ketuntasan. Di situ saya menjelaskan bahwa berbeda tuntas dengan hebat. Ukuran ketuntasan itu untuk semua anak, walaupun dia tidak menyenangi bidang itu. Sementara kehebatan akan didapat oleh anak-anak yang menyenangi dan berpotensi untuk sukses di bidang itu. Kemudian saya juga aktif menjadi narasumber di beberapa webinar, baik tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, ataupun tingkat nasional. Untuk sekolah binaan saya, penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini kami mulai dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan para wakil kepala sekolah untuk merefleksi kemampuan kami menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dirancanglah pelatihan untuk memahamkan guru bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Sudah itu diterapkanlah pembelajaran berdiferensiasi ini dan kami berdiskusi di mana kelemahan-kelemahannya. Dalam pendekatan dengan guru, saya memakai pendekatan Horas, humanistik, orientatif, dan rasional. Bagaimana saya melakukan pendekatan itu secara kemanusiaan, bukan secara jabatan. Jadi biasa terlihat saya bercanda dengan guru, tertawa-tertawa, atau bahkan sedang berlatih pun guru menentang saya. Langsung kami berdiskusi di tempat itu. Banyak di tempat-tempat pelatihan yang terekam bahwa saya berdiskusi sampai bersitegang dengan guru tentang suatu hal sambil berdiri. Kemudian orientatif adalah saya berusaha agar komunikasi yang kami bangun dengan guru dapat merubah orientasi dia untuk kebaikan. Dan rasional artinya adalah saya berusaha menjelaskan kepada guru sesuai dengan pola pikirnya dan sesuai dengan alasan-alasan yang memudahkan dia memahami apa yang kita sampaikan dan mengakui bahwa itu sebuah kebenaran. Semoga apa yang saya lakukan ini dapat menginspirasi kita semua untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas-kelas kita, agar setiap anak didik kita yang memiliki keunikan masing-masing dapat maksimal mengembangkan potensinya dalam kehidupan nyatanya nanti. Terima kasih. Jadi kayak mana ini pembelajaran berdiferensiasinya di kelas ini? Wakil kurikulum di kepala sekolah sama ini cuma ya. Kalau diperhatikan sih kesulitannya memang membuat perencanaan pembelajarannya gitu kan. Misalnya kan guru-guru itu kan harus memiliki data yang tepat tentang kondisi kelas masing-masing anak macam mana, kemudian pemahaman untuk melaksanakan pembelajaran itu sehingga menjadi efisien dan
efektif di kelas tersebut. Sesuai dengan itu lah, dengan diferensiasi anak. Iya, itu aja sih jadi masalah. Ya mungkin juga pengetahuan tentang gurunya. Iya. Kalau informasi tentang anak itu apa ya? BK lah. BK lah. Wica, Kalau gimana kira-kira? kalau informasi anak itu kami udah lengkap kayak kan Pak, dari data lah yang pasti pertama itu kami udah punya. Terus yang masalah itu Pak, gaya belajar lah itu. Iya. Yang paling apa sekarang? Udah sosialisasi? Udah sosialisasi. Udah dapat juga hasilnya, udah disosialisasikan ke guru-guru juga, udah dibagikan, di-share ke guru tentang gaya belajar. Semua guru udah punya datanya. Gaya belajar ya, gaya belajar. Minat, bakat apa itu belum? Minat juga udah kami kasih angket kemarin. Udah Tapi dikasih juga. Hasilnya? Kalau hasil itu kan udah kita buat rangkumannya semua ya Pak. Maksudnya di grup guru itu udah kami share semua hasilnya itu ke guru. Mereka udah bisa download sendiri semua hasilnya. Berarti sekarang kan tuh data asesmen diagnostik non kognitif udah ada ya. Kayak mana kemampuan guru memahami itu sekarang masalahnya gitu kan? Ini data udah ada. Apakah gurunya memang bisa memanfaatkannya? Sekarang kan gini Bang, setelah kalau yang saya lihat kemarin yang sudah dilakukan oleh guru BK, kita kan sosialisasi tuh ke guru. Kita kan setiap bulan kan ada rapat bulanan. Disosialisasi di awal pertama kali dulu kelas 10 kita itu disosialisasikan, begitu dapat hasil ini gaya belajar anak-anak kita, jadi silakan Bapak Ibu gunakan itu di dalam kelas untuk merancang pembelajaran dan membuat perencanaan pembelajaran, kan seperti itu. Artinya data awal mereka udah tahu sebenarnya minat, bakat, dan gaya belajar anak-anak. Kemudian kan tugas guru berikutnya adalah bagaimana mereka membuat tes diagnostik. Sekarang ibu kasih teks sederhana. Indikatornya apa? Memahami teks. Mampu membedakan, mampu memahami inilah. Ibu buat yang mudah, yang cuma satu waktu itu 10 baris. Ibu buat satu buku dan satu buku. Bisa dikerjakan ini tuntas apa nggak ya? Nah, Karena bukan tuntas soal suka, tapi tuntas tadi. Selama ini saya kurang memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Namun setelah Bapak Dr. Andus Awaludin Sitorus MPD menjelaskan kepada saya bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya semakin memahaminya dan sudah melaksanakan pembelajarannya di kelas. Sukses terus buat Bapak, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan dalam kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka di SMA Negeri 2 Medan beberapa waktu yang lalu. Menurut tanggapan saya, komunikasi yang dibangun terhadap peserta dalam kegiatan implementasi tersebut sangat baik. Bagaimana penyampaian materi, apakah mudah atau sulit? Menurut saya, materi yang disampaikan oleh Pak Awaludin Sitorus sebagai narasumber dapat diterima oleh peserta kegiatan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Apa yang beliau sampaikan berdasarkan pengalaman dan realita yang ada dalam kehidupan dunia pendidikan, karena beliau didasari oleh pengalaman menjadi guru dan pengawas, dan terbang beliau juga cukup baik sehingga ilmu yang disampaikan mudah dipahami oleh kepala peserta. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan memberikan ilmu bertambah kepada guru-guru, bermanfaat dan pemahaman akan lebih baik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan yang apa Bapak lakukan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.